ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, saudara untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Hanya Dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Dia. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama-sama kita nyatakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Kita percaya bahwa Dia hidup dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kita mengucap iblis di bawah kaki kita. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saat ini juga sukacita yang melimpah ada atas keluarga kita. Sama-sama kita katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati.
sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua, saat ini kita telah menari, kita telah memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Saat ini juga kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berikan setiap hati kita berikan setiap penyembahan kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami mau dekat padamu Tuhan, kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Biar semuanya ini Tuhan menjadi penyembahan yang terbaik, yang terindah, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk setiap kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua sekali lagi dengan lembut, dengan hati yang bersyukur kita katakan, hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya kami dekat padamu Tuhan.
menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Hanya dekat padamu Allahku, hanya dekat padamu Yesus. Rasa tenang setiap hati kami, rasa tenang setiap hati kami. Kau berlindungan, kota benteng, Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami mau selalu dekat padamu, kami mau selalu bersekutu denganmu, oh Yesus. Sembah Dia lebih lagi, mari sembah. Kami bermazmur, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat padamu Yesus, kami mau selalu dekat padamu Tuhan. Raja mulia, oh Yesus. Kami mau tenang di hadapan-Mu, kami mau dekat padamu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah apapun dalam dunia ini Tuhan, kami akan merasakan damai, tenang di hadapan-Mu Yesus. Bukan hanya setiap ibadah kami ingin dekat padamu Tuhan, melainkan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu, karena kami merasa tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. 阿爸父，我们相信你听到我们的祷告，主。哈利路亚！再来，我们唱。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离去，使我心安定。走过世因有苦，一路你与我同行。你的灵从不停歇，为何叫我到一处？
山上降下，你的能力充满全地，是在永在阿爸父，我的你在这里来恢复我的心，医治了我受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。Dalam bahasa Indonesia kita katakan, Bapa kau mendengar Tuhan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Walau lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau selalu ada temani kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa kami kan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Haleluya Tuhan, kami tenang bersama Engkau Tuhan, karena kami percaya Yesus ya Bapa, Engkau satu-satunya Allah penyelamat hidup kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai ibadah yang paling indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami menerimanya dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat hari Jumat. Apa kabar jemaat sekalian? Haleluya, dahsyat luar biasa karena Allah kita, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Penyertaannya begitu luar biasa sehingga tanpa terasa hari demi hari, minggu demi minggu, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Penyertaan-Mu, kebaikan-Mu kami rasakan begitu luar biasa ada dalam kehidupan setiap kami Bapa. Sungguh Tuhan, tiada hari kami bisa lewati kalau kami tidak bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau di pihak kami Bapa, kami bisa melakukan begitu banyak hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada kata yang bisa menggantikan kebaikan-Mu Tuhan. Selain daripada hidup kami, terus kami mau ubah sehingga kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Bapa. Biarlah firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu berakar, bertumbuh, berbuah di hati kami sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Ya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pernah, saya percaya pernah suatu kali saudara pernah berada di titik itu. Titik di mana kita udah nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Masalah begitu luar biasa menghampiri setiap kita. Sampai kita pikir pun susah, tidur pun susah, kita mau merencanakan segala sesuatu pun susah. Di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, malam hari ini ada jawabannya. Ada kabar baik untuk setiap kita. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, yang kita harus lakukan, kita mau belajar pada malam hari ini. Kita mau mencontoh seorang pelayan, seorang abdi Allah, dan seorang yang bernama Elisa. Dan kita mau belajar pada malam hari ini. Ada 3 hal yang kita harus lakukan ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ada 3 hal malam hari ini kita mau belajar. 3 hal yang kita harus lakukan ketika semua kondisi situasi sudah tidak mengenakan. Jalan buntu, udah gak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan. Pikir susah, apa susah, segala macam susah. Nah ini yang harus kita lakukan. Ada 3 hal. Sebelum itu kita mau baca firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ke 18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Bujang bicara sama Elisa, katanya begini, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Celaka tuanku, katanya, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, biarkanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ketika orang Aram itu menyerang, Elisa berdoa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara-saudara, kita pernah mungkin menghadapi seperti yang dihadapi Elisa. Kita udah gak tahu lagi apa yang kita mesti lakukan. Elisa tahu yang dia harus lakukan, tapi bujangnya gak tahu. Bujangnya merasa bahwa udah celaka kita, mati kita, binasa ini pasti kita. Bayangin, kita dikepung, udah ada dikepung sama tentara begitu besar di sekeliling kota itu. Saudara, mungkin kita hari ini merasa, oh COVID sudah mulai mereda, puji Tuhan. Tetapi kita harus menghadapi sebuah peristiwa yang namanya resesi ekonomi. Cari uang nggak semakin gampang. COVID-nya udah mulai mereda. Tapi ketika kita mau mulai bisnis kita, banyak kendala yang kita hadapi. Khususnya di bagian keuangan. Ada begitu banyak kendala, begitu banyak masalah. Aduh, bagaimana nih modalnya gak cukup lagi sekarang. Mau belanja barang yang sama udah gak kebeli lagi sekarang. Bahkan ada beberapa orang yang harus merelakan usahanya, mereka mengganti usaha lain. Karena kondisinya begitu mencekam. Saudara, kalau saudara hari ini merasakan dan saudara hari ini berada di titik itu, di titik ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, nah ini kita mau belajar pada malam hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di titik kita nggak tahu apa yang kita mesti lakukan. Yang pertama, kita harus mulai segala sesuatu dengan Allah, bukan dengan masalah. Haleluya. Kita harus mulai segala sesuatu dengan Allah, bukan dengan masalah.
Kita mau perhatikan baik-baik di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Seringkali kita ketemu masalah, kenapa? Karena kita tidak memulai hari dengan Allah. Yang harus dilakukan adalah apa? Ketika bangun pagi-pagi, kita harus mulai dengan Allah. Berdoa kepada Allah, baca firman Tuhan. Seringkali kita bangun pagi-pagi yang kita lihat adalah berita. Kita buka handphone kita, ada berita-berita mencekam yang menanti kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita sudah nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Saya sering katakan ini. Bahkan beberapa khotbah saya sebelumnya, saya selalu mengumandangkan ini. Cari Tuhan. Hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Cari wajahnya. Mulailah segala sesuatu dengan Allah. Bukan dengan masalah kita. Saudara, masalah gak ada habis-habisnya. Tapi kadang-kadang hidup kita ini perlu. Hidup kita perlu kita memandang kepada Allah kita. Jangan melulu kepada masalah kita. Orang Kristen kadang-kadang bangun pagi itu buka handphone, lihat masalah pasti ada. Resesi ekonomi lah. Bahkan kemarin saya buka berita luar negeri, berita di Amerika, ada varian baru lagi. Aduh, saya nggak ngerti lagi. Variannya begitu banyak lagi. Ada varian ini, varian yang kayak ini. Kalau kita mulai segala sesuatunya tidak dengan Allah, pasti kita mulai segala sesuatunya dengan masalah. Aduh, ada masalah. Saudara, mulai pagi besok, mulailah. Kita mulai hari, dimulai dengan kita mencari Allah kita. Kita mulai berdoa. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Belajar, kita mau cari wajah Tuhan. Di pagi hari, ketika kita bangun di pagi hari, kita mau cari kasih setianya Tuhan. Seringkali kita ketakutan karena kita dicekam oleh perasaan khawatir, takut. Karena kita memulai segala sesuatu tidak dengan Allah, melainkan dengan masalah. Nah, apabila kita memulai segala sesuatu dengan Allah, maka kita punya iman, kita punya pengharapan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah yang ada. Haleluya. Kalau kita bangun pagi, kita mulai hidup kita dengan masalah, kita nggak ketemu Allah, kita nggak ketemu Tuhan, saudara. Kita udah sibuk dengan masalah kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memulai hari kita dengan Allah, kita memiliki iman, pengharapan, kekuatan, kita pasti bisa mengatasi masalah-masalah itu. Nah, itulah jerat kekhawatiran, jerat ketakutan. Kita seperti berputar-putar ketika kita memulai sesuatu dengan masalah. Tetapi kalau kita memulai sesuatu dengan Allah, kita akan bertemu dengan kepastian. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kadang-kadang manusia berpikir bukan dengan pikirannya, tapi dengan pikiran Allah. Manusia itu mau menekan masa depan yang bukan bagian dia. Sehingga apa? Sehingga ketakutan, kekhawatiran, stres, tekanan yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa ke depan saya mesti bagaimana. Ya, memang kita harus berpikir, kita harus punya rencana untuk masa depan. Tapi serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kalau kita cari masalah, kita diombang-ambing. Tapi kalau kita cari Tuhan, di situ ada kepastian. Bahkan Musa menulis Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorak, bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu Tuhan. Musa mencari wajah Tuhan di pagi hari, supaya hidupnya penuh dengan kepastian. Musa harus memimpin bangsa yang begitu besar. Masalah pasti ada, bagaimana tidak, berjalan di padang gurun. Kalau enggak karena kepanasan, kekeringan, ada perompak, banyak hal, ular berbisa, banyak hal, kelaparan, kehausan, banyak hal.
Kalau Musa buka hari dengan masalah, dia nggak akan ketemu Allah, nggak ketemu Tuhan pasti. Tapi kalau dia mulai suatu hari dengan Tuhan, dikatakan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan. Dia selalu mengenyangkan harinya. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti beri kemenangan, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti beri pengharapan. Saudara, di saat saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, cari Allah. Karena itu ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus ada kekuatan. Dalam Yesus ada iman. Dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya. Yang kedua, ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan takut saudara. Jangan takut. Kalimat jangan takut ada 365 kali muncul di Alkitab. Jangan takut. 365 kali. Sama seperti 365 hari dalam setahun. Artinya setiap hari jangan takut saudara. Jelas kita nggak takut. Kenapa? Karena kita mulai hari dengan Tuhan. Bagaimana mau takut? Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Ada Tuhan di pihak kita. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang ada di samping kita. Dia Allah yang ada di hidup setiap kita, di hati setiap kita, di pikiran setiap kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mau katakan jangan takut. Jangan takut, masalah boleh ada, jangan takut saudara. Kenapa saya mau katakan jangan takut? Elisa bilang begini sama bujangnya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Tadi kan ayat yang ke-15, bujangnya bilang, celaka tuanku, apakah yang mesti kita perbuat? Nah itu dia, apa yang harus kita lakukan? Celaka ini kita dikepung Tuhan. Kata Elisa bilang apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin hari ini kita dikepung, kesulitan ekonomi, dagang udah susah sekarang, modal nggak bisa lagi beli barang yang sama buat jualan. Ada tagihan yang mesti kita bayar. Mungkin ada ada cicilan-cicilan yang mesti kita bayarkan. Ada tanggung jawab di kantor mungkin, bayar gaji karyawan. Kita mesti lakukan itu. Nah meskipun Elisa dikepung masalah, bujangnya dikepung masalah, Elisa masih bisa bilang jangan takut, sebab masih ada yang menyertai kita. Lebih banyak yang menyertai kita. Nah inilah orang yang memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Karena di ayat yang ke-17, yang Elisa lakukan, dia berdoa saudara. Dia berdoa. Oleh sebab itu Elisa dia tidak takut. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, hari ini saya mau katakan, modal tidak cuma satu, jangan takut. Kenapa kita nggak takut? Karena ada Tuhan di pihak kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, sekali lagi saya mau katakan, cari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari Dia setiap hari, setiap pagi kita bangun tidur, kita cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, di situ ada pengharapan, ada kekuatan yang membuat kita jangan takut, yang membuat kita tidak takut, yang membuat kita tidak khawatir. Kenapa hari ini orang banyak yang takut, banyak yang khawatir? Karena dia nggak ada penolong. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak tahu siapa itu Yesus. Dia nggak tahu siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Dia nggak tahu, dia nggak kenal. Nah kita kenal Tuhan, oleh sebab itu kita jangan takut saudara. Ada Dia di pihak kita. Ada Dia yang bersama-sama dengan kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ketika Dia di pihak kita, maka siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Pengharapan kita, kekuatan kita, iman kita hanya daripada Tuhan yang bisa membuat kita bertahan menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di saat kita nggak tahu lagi, di saat kita bingung,
Ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, berdoa, saudara. Berdoa, saudara. Itu jalan satu-satunya. Kalau di depan mentok, di kanan mentok, di kiri mentok, mundur juga nggak bisa, saudara. Saudara tinggal nengok ke atas. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau beritahu, ketika saudara minta tolong, Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi kita, dan Bapa yang pasti akan menolong setiap kita. Berdoa agar dengan iman kita melihat Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Dengan berdoa kita buka mata iman kita. Karena apa yang kita lihat akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang kita lihat akan menentukan apa yang kita lakukan. Perhatikan baik-baik. Yang kita lihat akan menentukan apa yang kita lakukan. Lalu berdoalah Elisa ayat yang ke-17. Ya Tuhan, bukalah kiranya mata si bujang ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Ketika bujangnya melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Itulah yang Elisa lakukan. Dia percaya dengan iman bahwa Tuhan yang ia sembah lebih besar daripada apapun juga. Sehingga dia akan melihat masalah itu kecil, saudara. Tuhan kita lebih besar. Dia bisa bilang sama masalah, aku sanggup melawan itu semua. Aku sanggup melewati ini semua. Makanya ketika Daud melawan Goliat yang besar, secara fisik Goliat itu besar tingginya. 6 hasta tingginya. Tinggi besar, saudara. Tetapi yang Daud lihat adalah Goliatnya besar. Tapi yang Daud lihat, Tuhannya lebih besar daripada Goliat itu. Sehingga dia berani lawan Goliat. Ditinggal dia lempar ke tapel, cetak kena kepala Goliat. Goliat pun tumbang. Karena yang kita lihat ini menentukan apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat masalah itu gede daripada Tuhan kita, ya pasti kita kalah. Kita pasti kalah. Kita pasti langsung ngedown. Tapi kalau kita lihat Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita, siapa takut, saudara? Kita pasti bisa melewati itu semua. Elisa tidak berdoa untuk Allah bumi hanguskan musuh-musuhnya, saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Elisa nggak berdoa untuk menghancurkan, binasakan musuh-musuhnya. Tapi Elisa berdoa agar mata bujangnya melihat kemuliaan Allah. Saudara, ketika kita berdoa, kita akan melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah masalah kita. Percaya, di tengah masalah, Tuhan siapkan kemuliaannya untuk supaya kita lihat. Supaya kita lebih percaya, kita lebih beriman bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apapun juga di dunia ini. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan mau buka jalan untuk setiap kita yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Dia yang membuka jalan hidup setiap kita. Masalah boleh ada, saudara. Mungkin membuat kita tercekik, membuat kita kepepet. Kita nggak bisa belok kiri, belok kanan, mundur depan, belakang, mundur belakang, maju depan, kita nggak bisa. Tapi kita tinggal menadahkan kepala kita ke atas. Tuhan hanya sejauh doa. Berdoa sehingga iman kita terbuka, mata iman kita terbuka. Kita bisa lihat bahwa Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Sehingga saudara dan saya keluar lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Ayat terakhir kita, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Saudara, pada malam hari ini, di saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus mulai segala sesuatu dengan Allah, dekat dengan Allah. Yang kedua, jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita mulai dengan masalah, kita pasti takut, kita pasti kalah duluan.
Tapi kalau kita mulai sesuatu dengan Allah, Tuhan memiliki kepastian, ada kekuatan, ada iman, ada pengharapan. Dan dalam doa, kita buka mata iman kita, sehingga kita bisa lihat Tuhan kita lebih besar daripada masalah hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami belajar Tuhan, ketika kami sudah tidak ngerti lagi, sudah nggak tahu apa yang harus kami lakukan, kami mau Tuhan untuk memulai segala sesuatu dengan Engkau. Kami mau mulai mencari Engkau Tuhan. Kami mau punya iman sehingga kami tidak menjadi takut, tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya mata iman kami bisa terbuka dan melihat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lalui begitu banyak badai, tapi kami tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau bersama dengan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat dua tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.